Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita melanjutkan pelajaran kembali. Hari ini kita pelajaran SKI. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dari pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita dan kalian semua tercegah, dilindungi oleh Allah dari segala macam wabah penyakit. Fatihah al-hadinya ulah mutadin solehah. Terus Nabi Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan buku SKI, buku cetak SKI, buku catatan, alat-alat tulis, dan jangan lupa layarnya di full screen dengan kualitas HD agar tulisan ini terbaca dengan jelas di dalam video tersebut. Baik anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita belajar. Pada kesempatan kali ini kita pembelajaran SKI. SKI membahas tentang seni sejarah kebudayaan Islam yang isinya adalah cerita-cerita. Jadi seperti kalian ketahui, namanya SKI itu adalah cerita. Kali ini Pak Walid lebih banyak bercerita daripada menulis di papan tulis. Untuk pembelajaran yang pertama, jangan lupa kalian buka halaman 2 buku SKI, buku cetaknya ya. Ini buku cetaknya. Kalian bisa buka halaman 2. Nanti Pak Walid ceritakan, baru di akhir nanti kalian baca. Kalian perhatikan dulu Pak Walid yang akan jelaskan. Baik, kita akan berbicara tentang suku bangsa Arab Jahiliyah. Suku Arab Jahiliyah. Ya, tepatnya di kota Mekah. Baik, kota Mekah adalah kota yang sudah lama ada, yang di saat itu kota Mekah terkenal dengan sebutan Ka'bah. Ya. Bangunan suci tersebut disebut dengan Ka'bah. Siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang pertama terkenal dengan orang di negeri kota Mekah? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, maaf ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di dalam kota Mekah itu ada namanya Ka'bah. Ini adalah bangunan suci sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mendirikan Ka'bah ya, atau disebut dengan Ka'bah Al-Mukarramah, yaitu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apa itu Arab Jahiliyah? Arab Jahiliyah adalah negeri Arab sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan jahiliyah? Apa artinya jahiliyah? Jahiliyah ini mempunyai arti bodoh. Ya. Jahiliyah mempunyai arti bodoh. Kenapa disebut bodoh? Ya. Karena kebanyakan dari mereka itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bodoh di zaman tersebut. Dan sampai saat ini pun dikatakan kebiasaan yang bodoh. Itu sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita kisah pertama tentang Nabi Muhammad Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail. Kota Mekah adalah kota yang ditinggal oleh peninggalan dari salah satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, kita harus belajar banyak. Ada apa saja di Mekah, ada apa aja yang ada di sekeliling Ka'bah. Jadi kita perlu tahu yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail tidak hanya Ka'bah, tapi juga apa? Zam-zam. Apa itu Zam-zam? Asal muasal dari sumur Zam-zam, air Zam-zam
atau di zaman dulu ini disebut dengan sumur Zam-Zam. Itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Kalau ditulis Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita tidak panjang lebar membahas tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita lebih membahas tentang sejarah Arab Jahiliyah. Ya, kita harus tahu apa itu Arab Jahiliyah. Baik anak-anakku sekalian, Arab Jahiliyah adalah sekelompok orang-orang yang di negara tersebut banyak kebiasaan-kebiasaan bodoh. Di antaranya mereka mempunyai keyakinan yang salah, ketuhanan yang salah, akidah yang salah. Apa aja itu? Ya, jadi keyakinan masyarakat jahiliyah di saat itu jauh daripada baik, jauh daripada indah. Salah satu di antaranya ada 3 keyakinan masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama adalah keyakinan yang buruk, adalah keyakinan mereka atau kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk, yaitu kebiasaan dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka sembah? Yang pertama adalah sesuatu yang tidak terlihat atau gaib. Di antaranya adalah roh, jin dan setan, iblis. Ya. Jadi mereka menganggap jin, setan itu bisa diyakini sebagai diagung-agungkan oleh mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mereka menyembah apa? Berhala. Berhala itu apa? Berhala itu patung. Bahkan berhala itu mempunyai pangkat-pangkatnya. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang hebat, ada yang biasa aja. Di antaranya adalah berhala yang besar, diberikan nama sebagai Hubal. Ya. Bendera apa namanya? Berhala tersebut yang besar dinamakan Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Yang kedua adalah bernama Uzza. Aneh ya. Ya, jadi mereka punya patung itu dinama-namain sehingga mereka menyembah. Uzza ini adalah berhala yang ada di sekitar Hijaz. Yang ketiga adalah berhala Manat yang terdapat di kota Madinah. Yang keempat berhala Lata yang berada di kota Taif. Anak-anakku sekalian, ini adalah kesalahan-kesalahan mereka. Makanya mereka dikatakan Arab Jahiliyah, Arab bodoh. Kenapa? Dia menyembah roh, menyembah jin, setan, dan juga menyembah berhala atau patung. Ya, berhala atau patung. Kemudian yang ketiga, tadi pertama roh, jin, setan. Yang kedua berhala. Yang ketiga adalah mereka menyembah apa? Mereka menyembah binatang. Binatang itu dianggap sebagai dewa, diagung-agungkan, disembah oleh mereka. Dia lupa bahwasanya pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi Pak Wali jelaskan adalah keyakinan mereka. Oke, sebelum Pak Wali jelaskan, kalian harus paham dalam PJJ ini kita harus mempersingkat materi pembelajaran kita, tapi tidak mengurangi apa-apa yang sudah disampaikan di dalam. Pak Wali menyampaikan semua yang ada di dalam buku secara singkat. Jadi Pak Wali tidak bisa bercerita panjang lebar, apalagi bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau memang ada waktu sisa, Pak Wali akan ceritakan. Selanjutnya adalah tadi kebiasaan mereka menyembah siapa? Setan nih, menyembah setan. Kemudian dia menyembah siapa lagi? Berhala atau patung. Kemudian mereka menyembah apa? Binatang. Ini Arab Jahiliyah. Nah, itu kebiasaan buruk mereka. Ya, dia mempunyai kebudayaan, keyakinan yang buruk. Salah satunya ini, mereka menyembah dan percaya kepada setan, percaya kepada patung, percaya kepada binatang. Dan yang kedua, yang kedua kita akan lebih membahas tentang kondisi ekonomi orang-orang jahiliyah. Ekonomi itu apa? Sumber pendapatan, harta benda yang mereka miliki dari mana aja. Jadi dalam suku Arab jahiliyah dia mempunyai 2 wilayah. Yang satu wilayahnya tandus, yang satu lagi wilayahnya apa namanya? Daerah subur.
Ya, jadi mereka yang memiliki, yang tinggal di daerah tandus, mereka berternak seperti binatang, unta, dan lain hal sebagainya. Dan mereka juga apa? Berdagang. Mereka berdagang, mereka berjualan dari negeri sini, pindah terus membawa dagangan mereka. Makanya kebiasaan mereka salah satunya adalah berdagang. Yang kedua adalah mereka yang tinggal di masyarakat wilayah yang subur. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka dapati dari wilayah subur itu agar mendapatkan harta? Mereka bercocok tanam. Mereka bertani sehingga tumbuh, misalnya seperti kurma, seperti apa lagi, rooftop, seperti makanan lainnya yang sifatnya tumbuh di tanah yang subur. Nah, sumber ekonomi mereka berpusat pada pasar. Mereka berjualan di pasar. Nama pasar tersebut adalah pasar. Ingat nih, catat. Nama pasar mereka adalah Pasar Ukas. Nama pasarnya adalah Pasar Ukas, yang dimana pasar tersebut tempat bertemunya orang-orang pedagang, dari mulai ternak, tumbuhan, makanan, minuman, pakaian, pangan, semua. Namanya pasarnya Pasar Ukas, tempat ekonomi mereka. Nah, kemudian dari dua wilayah tersebut mereka dijadikan satu. Apa itu? Menjadi tiga bagian. Yang pertama mereka di bidang pertanian, bidang peternakan. Yang kedua di bidang pertanian. Yang ketiga di bidang perdagangan. Ya. Untuk wilayah peternakan mereka mempunyai suku pedalaman. Jadi biasanya yang berternak adalah di wilayah panas. Suku pedalaman. Siapa mereka? Suku Badui. Apa itu suku Badui? Suku Badui adalah orang-orang yang tinggal di wilayah pedalaman Jazirah Arab. Jadi wilayah dalam, bahasa kasarnya bahasa orang desa. Itu mereka banyak berternak. Kemudian yang kedua adalah pertanian. Ya. Pertanian mereka khususnya di wilayah orang-orang yang memiliki, yang tinggal di tempat tanah yang subur, bukan di tanah yang tandus. Dari hasil mereka tinggal di tempat yang subur, mereka bisa membawa dagangan mereka ke pasar. Yang ketiga adalah perdagangan, dan mereka mayoritas mereka adalah berdagang. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW berdagang. Ya, berdagang itu hampir semuanya, dari pertanian, peternakan, ujungnya pusatnya adalah pada perdagangan. Itu adalah sumber ekonomi mereka, atau sumber ekonomi pendapatan dari kehidupan mereka Arab jahiliyah, dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Tiga. Nah, kita berbicara tentang Arab jahiliyah. Ya, Arab jahiliyah terdahulu mempunyai kebiasaan yang buruk seperti yang ini, keyakinan yang buruk. Tapi mereka juga mempunyai kebiasaan yang baik. Jadi tidak semuanya buruk. Akan tetapi kalau sudah berbau dengan keyakinan kepada Tuhan dan itu hal yang buruk, maka hal tersebut dikatakan buruk. Tapi mereka tetap mempunyai sifat yang baik. Ya, mempunyai kebiasaan yang baik. Kebiasaan orang-orang yang Arab yang baik itu banyak. Salah satunya kita akan bicara tentang kebiasaan baik mereka. Yang pertama, ingat-ingat. Orang Arab, mau dia jahiliyah atau dia bukan jahiliyah, mau di zaman jahiliyah atau bukan di zaman jahiliyah, mereka, kebiasaan mereka adalah yang pertama, sangat menghormati tamu. Buktinya apa, Pak? Kalau kamu main kenalan sama orang-orang Arab, misalnya di Indonesia saja, ya, apalagi khususnya di negeri Arab sana, mereka kalau punya rumah pasti memiliki kamar tamu. Ya, jadi dia punya kamar tamu tuh di depan biasanya. Untuk apa? Untuk menghormati tamu. Dan kebiasaan baik ini turun temurun sampai saat ini. Biasanya orang Arab kalau bangun rumah, dia membangun satu kamar kecil untuk tamu di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Arab adalah mempunyai sifat yang baik. Apa artinya? Seperti setia kawan. Orang Arab itu kalau sudah berteman, setia kawannya luar biasa. Sangat baik sama teman. Ya, sangat peduli sama teman. Walaupun misalnya kadang-kadang ada orang Arab yang saya punya teman Arab nggak setia kawan.
Ya, saya punya teman Arab nggak? Itu adalah pribadi mereka. Tapi kebiasaan orang Arab adalah mempunyai sifat setia kawan. Baik mereka. Walaupun misalnya kita kadang dengar suara mereka lantang, kencang, tapi mereka kalau sudah sama teman luar biasa setia kawan. Kemudian yang ketiga adalah sifat pejuangnya yang cukup gigih. Hatinya, karakternya, jiwa berjuangnya itu kuat orang-orang Arab. Contoh, kalau sudah punya mau, orang Arab itu biasanya harus terpenuhi. Biasanya, misalnya dia orang Arab pengen hebat dalam bermain bola, misalnya contohnya, atau yang lain, dia pasti berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat adalah mereka dermawan, tidak ada yang bakhil. Ya, jadi kalau kalian ketemu dengan orang Arab yang bakhil, tanyakan dulu Arab mana, ya. Kalau orang Arab asli, mereka tidak bakhil. Justru mereka adalah dermawan. Yang kelima, kebiasaan mereka adalah menepati janji. Orang-orang Arab, dia paling anti untuk ingkar janji. Kebiasaan orang Arab yang baik. Yang selanjutnya adalah menjaga harga diri, teguh pendirian, dapat dipercaya, amanah. Orang-orang Arab jarang ada yang tidak amanah. Kebiasaan mereka, sifat mereka adalah amanah. Itu salah satu contoh kebiasaan baik orang Arab. Sekarang kita berbicara tentang kebiasaan buruk orang Arab. Nah, ada kebiasaan buruk mereka. Kebiasaan buruk orang Arab jahiliyah adalah yang pertama, mereka sering mabuk-mabukan. Orang Arab jahiliyah suka dia mabuk-mabukan. Yang kedua, keburukan mereka juga adalah sering bermain judi. Orang Arab jahiliyah. Kemudian mereka juga yang ketiga, menghina wanita, tidak menghormati seorang wanita. Kecuali setelah datangnya Rasulullah SAW, harga diri wanita itu diangkat setinggi-tingginya. Bahkan Siti Khadijah dinikahi oleh Rasulullah dengan mahar 20 ekor unta. Yang pada saat itu wanita itu tidak dihormati sama sekali oleh orang Arab jahiliyah. Sehingga orang Arab jahiliyah ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah dengan mahar 20 ekor unta, mereka geger dan kaget. Membuat geger satu negeri Arab karena begitu menghormatinya Rasulullah SAW kepada seorang wanita. Yang keempat adalah menyembah berhala yang tadi awal bilang. Selanjutnya adalah mereka percaya pada tahayul dan hantu setan. Kemudian hidup boros foya-foya. Hidup boros berfoya-foya. Bukan boros untuk bersedekah. Ya. Mereka sering berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang. Siapa mereka? Orang Arab jahiliyah, orang Arab terdahulu yang memiliki sifat jahiliyah, yang hidup pada zaman jahiliyah. Kemudian mereka suka berbuat riba, berkelahi, sampai bahkan terjadi perang antar suku. Orang Arab jahiliyah kalau sudah berkelahi, wah, sudah tidak kenal saudara, tidak kenal rasa kasihan. Ini adalah orang Arab jahiliyah. Sehingga banyak terjadi peperangan di antara masing-masing suku yang berawal dari keributan kecil dari pribadi seseorang. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Nah, kebiasaan-kebiasaan orang Arab ini hilang. Kenapa hilang? Bagaimana caranya hilang? Yang tadi Pak Awal bilang ini semua itu hilang ketika apa? Ketika datang, ketika lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini semua hilang. Dilawan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika Rasulullah sudah mulai berdakwah, ini benar-benar hilang. Darinya mereka suka berfoya-foya, hilang. Mereka suka bermain judi, hilang. Mereka suka tidak menghormati wanita, hilang. Karena datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian boleh catat ini. Kalian boleh skip dulu videonya, di pause dulu videonya, kalian catat. Awalnya akan lebih menjelaskan tentang kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pause, sudah pause, Pak menghapus, nanti kalian bisa lanjutkan lagi. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya adalah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Ketika Rasulullah lahir, itu ada banyak peristiwa yang menggegerkan orang-orang Arab. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa pasukan gajah. Ada namanya peristiwa pasukan gajah. Apa itu peristiwa pasukan gajah? Peristiwa pasukan gajah adalah bermula ketika seorang gubernur atau raja bernama Abraha iri dan hasud terhadap apa? Terhadap sebuah bangunan kecil, yaitu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu di zaman tersebut banyak sekali yang datang menghampiri, banyak yang menziarahi, banyak yang berdatangan, semuanya banyak mencintai bangunan yang bernama Ka'bah. Sehingga Abraha, orang yang tidak non-muslim atau Nasrani, dia iri karena dia punya bangunan, dia punya tempat ibadah, ingin ramai seperti Ka'bah. Akhirnya dia datang ke Ka'bah, mengutus utusannya mengirim surat dan mengambil dan merampas harta orang Arab, yaitu berupa unta, puluhan ekor unta, banyak unta yang diambil oleh Abraha. Ketika iri, kirim surat, kemudian ternaknya orang Mekah diambil oleh Abraha. Ketika dikirimkan surat kepada Abraha mengirimkan surat kepada Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Rasulullah SAW, yang isi suratnya adalah, yang intinya Abraha hanya ingin menghancurkan saya, tidak ingin mengganggu, tidak akan mengganggu orang-orang Mekah, dan tujuannya hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Isi surat kepada Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, datang kepada Abraha, menghampiri Abraha dan mengatakan, kembalikan hewan yang sudah kamu rampas. Abraha akhirnya kaget. Saya datang mau menghancurkan Ka'bah, kenapa kamu datang ke sini mau mengambil hewan yang saya curi? Artinya kamu setuju saya hancurkan Ka'bah tersebut? Kata Abdul Muthalib adalah, saya pemilik hewan-hewan tersebut, tapi Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya sama Abraha dikembalikan gajahnya, hewan-hewan yang dikembalikan ke Abdul Muthalib, dan Ka'bahnya ingin dihancurkan. Berangkatlah Abraha bersama pasukannya sampai bernama pasukan gajah. Sampai Abraha membawa pasukan gajah. Gajah dipakai untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Bawa pasukan Ka'bah sampai di depan pintu Ka'bah, gajah ini tiba-tiba berhenti dan tidak mau masuk ke dalam Ka'bah. Dan akhirnya di saat tersebut datanglah pasukan burung yang bernama burung ababil. Mereka membawa batu-batu kecil, yang batu-batu kecil itu adalah mengandung api yang dilemparkan kepada pasukan gajah. Akhirnya burung-burung banyak lemparin batu-batu kecil sehingga semua pasukan gajah hancur dan meninggal dan tidak jadi tidak jadi untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu Abraha ingin menyelamatkan diri. Ketika sudah terkena api dia masih hidup, kemudian dia jalan kabur. Namun karena lukanya sudah begitu banyak, sudah sangat sakit badannya, akhirnya dia meninggal dunia. Ini peristiwa hebat sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Ka'bah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pasukan gajah batal dan tidak jadi menghancurkan. Peristiwa sebelum lahirnya Rasulullah. Kemudian ada juga peristiwa api Majusi padam. Api Majusi padam. Apa itu Majusi? Majusi adalah kelompok orang yang menyembah api, yang apinya ini sudah sampai ribuan tahun tidak pernah mati, tapi tiba-tiba di saat waktu mendekati kelahiran Rasulullah SAW, api Majusi ini padam, sehingga semua para penyembah api kaget, dan akhirnya diusahakan biar apinya nyala lagi, namun ternyata tidak bisa. Sehingga mereka berpikir, ada apa? Kenapa
api yang sudah ribuan tahun menyala ini mati karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah jin tidak lagi bisa menerima kabar dari langit. Biasanya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, jin ini bisa naik ke langit dan bisa mencuri kabar-kabar dari langit menurut sejarah. Tapi di saat itu jin tidak bisa lagi naik ke atas langit, sehingga para tentara jin dan iblis itu berpencar dari semua untuk mengelilingi bumi, mencari ada apa, kenapa kita tidak bisa mendapatkan kabar dari langit-langit. Ternyata di saat itu ada kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bintang besar bercahaya timbul. Nah, ternyata orang-orang Yahudi mereka mengetahui di dalam kitab Injil ada nanti akan ada lahir seorang nabi penutup para nabi bernama Ahmad. Tanda-tandanya akan muncul bintang yang besar. Tanda-tandanya seperti ini, sehingga orang Yahudi tersebut ketika melihat bintang yang besar, dia yakin bahwasanya telah lahir nabi penutup akhir zaman. Kemudian selanjutnya adalah salam dari para burung-burung yang berkicau di atas Ka'bah. Kemudian pohon kurma yang sudah kering, sudah mati, tiba-tiba tumbuh kembali. Kenapa? Dan itu menjadi ramalan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Mereka meyakini apabila kalau sudah ada pohon kurma yang sudah mati kemudian dia hidup lagi, maka telah lahir seorang nabi penutup akhir zaman. Kemudian yang ketujuh adalah mata air yang kering memancar kembali. Jadi sumber air yang tadinya sudah mati, sudah tidak ada air, maka ketika memancar itu di kitab Zabur dikatakan apabila ada mata air yang sudah kering tiba-tiba mengalir kembali, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan air kembali, maka di saat itulah telah lahir nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu para berhala sujud dan timbul suara dari Ka'bah. Yang ke-10, peristiwa-peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah ibunya. Siapa ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian komentar di bawah. Kasih tulis jawabannya di komentar. Jawab. Tulis komentarnya di bawah. Siapa nama ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti Pak Walid periksa. Ya, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa sakit, tidak merasa letih. Bahkan setiap bulan Rasulullah Sallallahu ibu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi kepada bertemu dengan banyak para nabi. Salah satunya nabi di bulan pertama, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam berpesan apa? Kamu boleh baca nanti di bukunya. Yang ke bulan kedua, Nabi Muhammad ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Yang ketiga didatangi oleh Nabi Nuh. Dan yang keempat didatangi oleh Nabi Ibrahim. Bulan kelima didatangi oleh Nabi Ismail. Bulan keenam didatangi Nabi Musa. Bulan ketujuh didatangi Nabi Daud. Bulan ke-8 didatangi Nabi Sulaiman. Bulan 9 didatangi oleh Nabi Isa alaihis salam. Ya. Dan dikatakan ketika Rasulullah SAW dinamakan Muhammad oleh Abdul Muthalib. Firasat itu timbul dalam hatinya Abdul Muthalib untuk memberikan nama Muhammad. Padahal di saat itu nama Muhammad adalah nama yang cukup asing. Biasanya mereka mempunyai nama Hisham, Ama, terus berbagai macam nama-nama orang-orang Quraisy. Tapi ini Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad karena firasat beliau Nabi ini, anak ini berharap akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat. Kemudian tamu agung menghuni Rasulullah SAW dan Aminah tidak merasakan sakit ketika melahirkan Rasulullah SAW. Itu sekilas cerita yang Pak Walid bisa sampaikan. Tugas kalian sekarang adalah membaca lebih detailnya dari halaman 2 sampai dengan halaman 13. Ya, halaman 2 sampai halaman 13. Dan Pak Walid ada tugas untuk kalian.
Ya, sebelum kalian membaca, kalian skip dulu video ini atau kalian nanti bisa ulang lagi. Pak Walid ada soal untuk kalian. Kalian harus Pak Walid akan dikte soalnya, kalian tulis soal bersama jawabannya. Nanti dikirim lewat WA Pak Walid ya. Nomor 1, pertanyaan nomor 1. Kota Mekah didirikan oleh siapa? Ada 2 orang nabi. Nabi siapa aja? Nomor 1. Nomor 2, suku Badui adalah suku apa? Tadi Pak Walid sudah jelasin. Suku Badui adalah orang-orang yang kalian jawab. Nomor 3, nama Muhammad artinya apa? Barusan Pak Walid kasih tahu. Nomor 3. Nomor 4, siapakah Abraha? Abraha itu siapa? Siapakah Abraha? Nomor 4. Nomor 5, pada bulan ke-9 ibunya Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi siapa? Oke, cukup jelas. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa ulang videonya, mundur digeser lagi videonya untuk bisa melihat soal lebih jelas. Nanti kalau sudah selesai mendengarkan tugas ini sampai selesai, kalian tulis jawabannya, kalian baca dulu, kalian tulis jawabannya, kalian kirim melalui WA Pak Walid. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kritik dan saran untuk masalah pembelajaran, kalian boleh komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe video ini, YouTube kita SDIT Al Mudassir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.